Salah satu pertanyaan cukup menarik dari salah satu peserta ditujukan untuk Ibu Nok. Oke. Pertanyaan ini mengenai disampaikan oleh Aditya Rizky Rinaldi. Nah, selamat pagi Ibu, izin bertanya. Menurut beberapa literatur menyatakan bahwa setelah pandemi kemungkinan akan muncul behavior yang lebih mengarah kepada revenge tourism yang mungkin akan mengantarkan jumlah wisatawan yang membludak. Oke, mungkin saya sampaikan sedikit bahwa revenge tourism itu seperti orang balas dendam gitu kagak. Udah selesai jadi berbondong-bondong. Nah, bagaimana Ibu melihat hal seperti ini? Silakan mangga Ibu Nok untuk merespon pertanyaan dari Saudara Aditya Rizky Rinaldi. Baik, terima kasih Bu Titing dan juga Pak Adi atas pertanyaannya. Betul, itu bisa memungkinkan kita sudah lama mengalami tekanan yang cukup lama ya, diam di rumah itu walaupun kita selalu beraktivitas di rumah, misalnya dengan Zoom meeting atau ngelas ataupun aktivitas apapun di rumah, saya kira semua mengalami sebuah stres yang sangat besar. Jadi apalagi orang yang biasa outdoor begitu ya pekerjaannya, kemudian disuruh diam di rumah itu kan ada tekanan yang besar, kemudian begitu kita terlepas dari beban itu, maka kemungkinan akan terjadi perjalanan-perjalanan yang cukup banyak. Mudah-mudahan apa yang dikemukakan Pak Budi tadi, new normal tadi akan terjadi dan wisatawan itu saya yakin bahwa wisatawan domestik juga akan, tadi seperti dikatakan, akan paling mudah untuk merecovery dan menjadi apa ya target-target baik untuk travel maupun untuk hotel gitu ya. Nah, jadi di dalam melakukan perjalanan itu pasti saya berpikir bahwa alam menjadi sebuah target utama gitu. Mungkin datang ke desa wisata ya, apa itu desa wisata religi, desa wisata bahari, desa wisata hortikultura, pertanian, itu mungkin akan menjadi favorit begitu. Karena kenapa saya pikir desa wisata menjadi sebuah target? Karena memang mereka akan lebih minimalis berinteraksi gitu ya dibandingkan dengan objek-objek wisata populer yang misalnya pertokoan dan sebagainya, karena mereka pun mungkin masih memiliki rasa trauma gitu ya, ketakutan untuk terjadinya berjangkitnya penyakit COVID ini. Nah, sehingga siap-siap sajalah kita berpikir optimis saja ya, mudah-mudahan bulan Juni ini kita selesai ya, tentu saja dengan sebuah niat bersama, mari kita menahan diri untuk tidak melakukan banyak aktivitas di luar rumah, kecuali yang memang urgent begitu, dan mari kita suatu saat kalau sudah terbebas kita melakukan rekreasi kembali, tentunya dengan penuh kewaspadaan dalam arti protokol kesehatan tetap kita patuhi bersama. Mungkin itu Bu. Baik, terima kasih Bu Nok. Begitu ya Kang Adit jawabannya. Oke. Untuk selanjutnya ini terima kasih, pertanyaannya cukup banyak, tapi tentu mungkin tidak membesarkan semuanya. Izin membacakan selanjutnya ini dari Bapak Dr. Asep Parantika, dosen di Politeknik Sahid Jakarta. Ini untuk Pak Herman, Pak. Bagaimana caranya menurut Bapak meningkatkan kegiatan MAIS ke depan jika protokol pandemik atau social distance ini akan terus dilaksanakan oleh pemerintah dan industri? Mangga Pak Herman. Terima kasih. Jadi tadi saya katakan bahwa selama ini kalau kita bicara khusus Jawa Barat, kita tuh kurang memperhatikan MAIS. Karena kita merasa bahwa fasilitas yang kita punyai itu masih kurang. Tapi untuk ke depan, saya kira dengan fasilitas yang kita punyai, karena MAIS ini sangat tinggi, ya, sangat tinggi dampaknya mendatangkan Wisman dan Wisnus untuk datang ke Jawa Barat khususnya, ya. Maka oleh sebab itu saya katakan tadi bahwa ini MAIS ini perlu untuk kita tingkatkan ke depan. Itu kuncinya di situ. Itu saja Pak. Terima kasih Bu. Ya, oke. Baik Pak Asep, parantos di Balar ya Pak. Oke. Ibu Bapak, ternyata di chat tidak hanya pertanyaan, namun juga saya sudah menyimak masukan, saran ya terhadap pemerintah maupun stakeholder terkait. Nah,
kita masih punya waktu mungkin beberapa menit lagi. Ini saya akan membacakan, atau mungkin lebih interaktif, saya akan izinkan satu orang penanya langsung. Silahkan. Ibu Diana, silakan Ibu Diana. Boleh. Ibu Diana Simanjuntak. Kalau boleh saya ya Bu ya, setelah Ibu Diana. Ya, oke, kita ini ya. Silakan Ibu Diana, kami persilakan pertanyaan dan ditujukan untuk siapa? Ya, Masuk, Bu? sudah, silakan. Baik, pertanyaan saya bukan Tujukan untuk pertanyaan sekaligus juga mungkin ada sumbang sarannya, begitu ya. silakan Bu. Kepada Pak Mukhtar dan mungkin juga kepada Pak Budi, menghadapi new normal yang akan datang. Kalau kita lihat fenomena sekarang, kita seolah-olah nih udah mulai melandai kurva pertambahan korban COVID ini. Dengan harapan juga ya mudah-mudahan makin hari makin landai dan akhirnya selesai, habis. Walaupun kekhawatiran kita menghadapi Lebaran ini masih ada yang curi-curi, karena tadi malam saya lihat di TV bahwa checkpoint masuk Bandung itu tidak ada petugasnya, baik di Cikarang maupun di Paster. Posnya ada, tapi orangnya nggak ada. Artinya, kalau ini diekspos di media massa, dimungkinkan di semua wilayah-wilayah checkpoint itu akan terjadi seperti itu. Atau masukan tadi malam menjadi kewaspadaan untuk pemerintah. Sehingga betul-betul checkpoint itu dilakukan. Namun saya juga membaca di berita bahwa sekarang sangat ketat pengawasan calon penumpang di bandara. Nah, mudah-mudahan ini betul-betul masih dilakukan sehingga karena korban COVID masih banyak, sehingga masih sangat diperlukan pembatasan sosial sehingga penyebaran itu bisa diatasi. Namun menuju harapan new normal seperti yang Pak Budi katakan tadi, menurut saya ada 3 kemungkinan yang akan terjadi di new normal ini karena kita menghadapi betul-betul ketidakpastian. Karena COVID itu sendiri sesuatu yang sulit diatasi dan sesuatu yang sulit diprediksi, terutama di dunia kedokteran juga belum menemukan solusi yang paling tepat, sehingga kami mencoba melihat ada 3 kemungkinan di new normal ini yang akan dihadapi oleh dunia pariwisata. Yang pertama, dimungkinkan ditemukan dengan cepat mengatasi COVID ini dalam 2-3 bulan ke depan atau beberapa bulan ke depan, sehingga tidak terlalu sulit bagi kita kembali pada kondisi semula. Hampir tidak berubah secara bermakna bahwa kita akan masuk pada era euforia dan kita kembali ke new normal yang tidak sulit diatasi. Tenaga kerja juga masih ada di sekitar kita, walaupun kita lagi shock sekarang. Nah, yang kedua, jika ternyata masih belum bisa ditemukan, masih memerlukan waktu misalnya beberapa bulan ke depan, sehingga supaya bisnis pariwisata ini bisa jalan, diperlukan protokol yang ketat. Betul-betul saya sih mencoba membedakan jarak sosial dan jarak fisik. Jarak fisik itu harus betul-betul, sehingga berpengaruh pada apa yang dikatakan Pak Budi tadi, pembatasan seat, sehingga konsekuensinya harga seat itu menjadi mahal. Ya, itu konsekuensi. Kalau kita mau safety first, maka itu harus menjadi pilihan yang tepat. Nah, yang ketiga adalah jika ternyata COVID ini sangat sulit dan memerlukan waktu lama bertahun-tahun, maka dimungkinkan pelayanan pariwisata itu harus berteknologi, dibantu dengan robot dan sebagainya. Nah, ini memerlukan waktu dan modal yang cukup panjang. Namun demikian, yang bisa kita lakukan dalam waktu dekat adalah semua bisnis pariwisata harus ketat dengan protokol tingkat tinggi, sehingga jaminan terhadap safety first menghadapi kemungkinan
COVID itu masih ada di sekitar kita. Personal hygiene menjadi sangat penting, perlu ada seminar khusus untuk itu, merumuskan itu. Kemudian jarak fisik menjadi SOP tersendiri di semua usaha pariwisata. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Sehingga saya menggarisbawahi bahwa ada 3 kemungkinan. Yang paling ekstrim itu jika memerlukan waktu tahunan, hingga robotic service menjadi salah satu solusi. Kemudian yang kedua, yang moderate, itu adalah mungkin 1 tahun ke depan baru dilakukan, ya mau tidak mau protokol kelas tinggi dan perlu rumusan secara khusus, mungkin berulang kali seminar lagi kita merumuskan itu. Dan syukur-syukur kalau ternyata 2-3 bulan ke depan COVID sudah kembali ke alamnya karena sudah dilumpuhkan oleh banyak pengetahuan, banyak doa, banyak dukungan, kesadaran sehat dari masyarakat sudah cukup tinggi, sehingga kita bisa cepat sampai di tujuan, yaitu recovery dalam waktu yang singkat. Demikian Bu Titing. Baik, hatur nuhun Ibu Diana untuk masukan strategisnya terhadap isu ini. Mudah-mudahan ini akan menjadi reflektif buat kita semua.